Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Generasi Kerupuk Gendar. Bapak sekalian, saat ini saya berada di Desa Kedung Boto, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Hari ini saya bersama dengan para pemuda-pemudi di Desa Kedung Boto akan melakukan eksplorasi potensi-potensi wisata yang ada di Kedung Boto, sambil mengunjungi spot-spot potensi wisata yang bisa kopias sekalian ikuti di video ini. Saya akan bercerita tentang Desa Kedung Boto dan potensi-potensi wisatanya. Spot pertama yang kami kunjungi adalah Gunung Kelir, yang merupakan sebuah bukit, sebetulnya bukan gunung. Dari puncak bukit ini kita bisa melihat Gunung Prau, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing. Tapi tempatnya ini masih berupa kebun jagung, dan ide dari beberapa kawan adalah camping ground. Kemudian dari Gunung Kelir kami berpindah tempat menuju ke Bukit Watugong yang letaknya di sebelah utara emplasemen perkebunan Piting ke arah Gunung Serai. Pemandangan di sini juga bagus sekali. Kita bisa melihat lebih jelas lagi Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Prau, dan terlihat Selo Arjuno, Bukit Selo Arjuno Bligo ada di depan kami. Tapi bukan di sini spot kedua yang akan kita survei. Kita masih harus mendaki bukit. Kalau tadi di bawah itu adalah tempat yang direncanakan untuk perkebunan buah-buahan oleh perkebunan Piting. Sedangkan tempat yang di atas ini, di puncak Bukit Watugong ini oleh teman-teman dari Kedung Boto juga potensial untuk dikembangkan menjadi camping ground. Nah, di sini kita berkumpul, kita mau berdiskusi, ngopi, dan nanti kita akan tentukan spot selanjutnya. Nah, kita di sini di mana itu Kedung Boto, kita mengganti paper filter, mengganti fiksinya pakai di sini ada pengrajin besek nggak? Kukusan itu namanya, Pak. Ya, ini kukusan. Saya tanya di sini ada pengrajin besek nggak? Kalau ada kan bisa pesen kayak gini, ini bisa dijual loh. Lagi kaya barisa-barisa tenan ngono kae iki ngene. Nyeduwe ben kita rada sip to ya. Dan di Kedung Boto kita mengadakan coffee adventure. Menyeduh kopinya asli dari Kedung Boto. Oke. Mantap. Jadi saya belajar kopi itu baru tahun 95. Loh iya Bu. 95. Jadi tahun 95 itu ini Mas Nova ini masih kecil. Saya pindah ke Limbangan, ya. Saya pindah ke Limbangan. Saya kerja di eksporter kopi di Temanggung tahun 95 sampai tahun 2001. Jadi saya sama Mas Nova itu sebetulnya saya nggak berteman sama dia. Saya temannya bapaknya. Saya teman akrabnya bapaknya, Pak Darto itu. Iya, saya akrab berteman dengan bapaknya. Tapi karena saya jiwa muda, saya akhirnya Jadi nggak kelihatan ketika sepantaran bapaknya, Mas. ya ketika bapaknya itu sudah nggak dolan, saya tetap dolan loh. Nah, saya dolan gantian sama anaknya gitu. Jadi kalau tempat saya itu kan namanya Lokos. Jadi apa itu, produser kopinya itu namanya Lokos. Lokos itu kan terinspirasi bahwa ketika kita mau jualan, ketika kita mau
membangun sesuatu itu tidak harus kita memikirkan wah ini kok modalnya begini nganunya begini ya, itu harus disingkirin dulu. Mulainya ya kalau saya terinspirasi dari tukang bubur di pedesaan-pedesaan itu toh. Iya. Dia cara jualannya gimana? Ya udah dia belanja masak bubur, bikin pecel, bikin sayur atau bikin apalah ya dan sebagainya. Wes habis itu nyalahin meja di depan, dodolannya didagarke. Selesai gitu aja, dia udah bisa mulai jualan. Nggak mikir modal harus berapa. Bandingkan dengan kalau misalnya kita yang anak-anak muda sekarang itu loh, ketika mereka mau bikin kafe, mau bikin warung kopi, mikirnya wes wah diri sih. Nanti tempatnya dibikin kasih mural-mural, kasih kayak gini dan sebagainya toh. Iya. Jadi mikirin tempatnya wis Pas sak gawean dhewe. belum uang. Jualan utamanya malah dipikir carry. Nah, harusnya kan harusnya kan gitu, justru jualan utamanya apa itu yang dipikir di depan. Nah, saya berharap bahwa walaupun kita ini acaranya dolan-dolan, guyon-guyon ya Mbak ya, kayak guyon-guyon juga, poyok-poyokan gitu ya. Jangan ada yang tersinggung, yang penting tetap harus ada nilai positif yang serius di kegiatan ini, di pertemuan ini. Dan saya dari bawah saya udah angen-angen. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Jadi di mana-mana itu penyakitnya sama. Penyakitnya adalah hangat-hangat tahi ayam. Hangat-hangat tahi ayam. Hangat-hangat tahi ayam. Nah, itu. Takutnya Kita itu sulit untuk konsisten. Nah, makanya untuk mencegah agar kita itu tidak hangat-hangat tahi ayam. Nah, kita jangan berangan-angan terlalu tinggi. Nah, jangan membuat rencana yang terlalu bombastis. Tapi kita bikin rencana yang realistis. Jadi banyak sekali ya sebenarnya Pak. Ini kalau dan nanti aku baru ngomong mereka sudah ikut ngomong juga berharap. Oke. Begitu ya. Oke. Jangan sampai ngomong loh. Pegah loh aku nek ngomong tuh. Nah, jadi harapannya itu kalau dulu saya itu sering mengajak teman-teman untuk seperti ini tuh seusia saya. Gitu loh. Seusia saya. Rekan-rekan ya mungkin tidak terpaut jauh usia dengan saya, tapi lama kelamaan kok gimana ya, saya nggak mau itu kayak caranya gimana, saya yang berpikir sok kediri kudu nandur iki ya, besok kita harus jalan ke sana ya. Saya tuh pinginnya mereka itu punya satu pemikiran, Mbak ini besok kita harus seperti ini. Pinginnya aku kan gawe kayak gini Mbak. Nah ternyata beberapa periode kita adakan pertemuan itu ada yang sudah muncul, meskipun mereka ternyata nggak bisa ngomong langsung di depan, nggak bisa. Ya kalau nggak bisa ngomong di depan, ngomongnya di belakang Japri gitu. ya. Gitu. Ternyata lewat WA Japri ternyata mereka masih seperti itu. Mbak nek misalkan ini ya. Terus saya tabung dulu Mbak kita kena ono kayak gini. Nah. Ternyata mereka tuh sebenarnya ada ide tapi kok belum bisa ngomong lah ben biar mereka ngomong. Itu kendala di mana-mana. Nah, jadi ngomong apa ya, bingung izin dan sebagainya. Iya. Oke, jadi saya malah jadi ada usul nih untuk untuk adik-adik yang di sini itu. Usulnya jadi kita nggak hanya cuman mengembangkan potensi wisata, mengembangkan potensi hasil bumi, tapi juga mengembangkan kapasitas diri, ya kan? Zaman semakin maju, gitu. Lagi sok main FF Pak. Wah, sering Pak. Penista. Main FF teko Pak Karno. Saya titipin bangsa kepada kalian. Sik Pak kayak nyerang iki. Pak ditelepon. Salah iku lho Pak kayak nyerang iki. Telepon baper Pak. Saya kira penting itu zaman semakin maju, jadi terus jadi yang menentukan kita besok sukses atau enggak itu saya pikir bukan hanya soal bahwa kita pintar atau enggak, tapi kemampuan kita untuk bersosialisasi, melakukan negosiasi, berdiskusi dan sebagainya. Jadi usulan real Bu. Jadi selain mengembangkan potensi desa juga mengembangkan kapasitas. Entah nanti yang dilakukan seperti apa.
atau kita mengadakan forum-forum diskusi gitu toh. Caranya biar mereka itu Nah, bisa dari situ kan terbiasa akhirnya kan bicara. kita bisa menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan gitu kan. Ide bagus nggak gitu? Ya, sangat bagus. Harapan saya itu ketika ada satu pertemuan itu bukan 1-2 orang yang bicara, ada sanggahan, ada usulan. Saya terlalu sering begitu karena kan kalau di mana-mana aku kok ngomong terus ya, kok ngomong. Oke, lanjut bikin kopi. Ini yang paling sederhana yang bisa dibikin di rumah. Jadi misalnya ngopi-ngopi cantik di depan rumah gitu, kopinya disaring. Kalau nggak punya kayak gini, nggak punya paper filter, itu pakai apa itu? Saringan teh itu loh, yang plastik itu loh. Nah itu bisa. Kopinya dibasahin dulu bentar, terus didiemin. Jadi kalau kopi udah dibasahin terus didiemin, itu dia akan nutupi saringannya, terus dikasih air dikit-dikit. Itu nanti jadinya kopinya tanpa apa itu, tanpa ampas kayak gini. Itu tuh ngicipi pahitannya gitu. Pahit tanpa gula. Bersih ya berarti ya, nggak ada serat-seratnya, deg-degannya. Oke, kita bikin kopi cantik ya. Jadi alatnya cuman kayak gini. Kalau yang di botol kan atasnya kecil, nggak bisa dimasukin sendok. Nah kalau pengen bikin seperti itu, tonton video saya, channel Generasi Kerupuk Gendar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itu di video yang watu kembar. Yang watu kembar, saya bikin apa itu, kopi susu 2 lapis yang di dalam botol. Ini jadi 3 lapis. Kita belum pernah lihat seperti itu kan? Masa belum pernah lihat? Keren. Ternyata kalian bisa. Ditunjukin dong Mbak, kesini dong. Iya, keren. Gini. Setelah ngopi dan diskusi, kami memutuskan untuk menuju ke spot berikutnya, yaitu Kedung Wali di Dusun Kedung Boto. Ayah, kamu di depan. Bagian kameraman, ayah. HP-nya mau. Kedung Wali ini adalah tempat yang biasa digunakan untuk tubing genting. Disebut tubing genting karena penyelenggara event tubing itu adalah masyarakat dari Dusun Genting, Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Memang Sungai Ringin atau Kali Ringin ini terletak di perbatasan, menjadi batas antara Desa Kedung Boto, Kecamatan Limbangan, dan Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Dari sisi Desa Getas, khususnya Dusun Genting, sudah dimanfaatkan sebagai tubing yang dikenal luas sebagai tubing genting yang pertama kali dikembangkan pada tahun 2015. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa dari sisi Kedung Boto pun dimanfaatkan untuk wisata juga. Tentunya tidak mesti tubing, tapi wisata yang berbeda. Sebetulnya dari sisi Desa Kedung Boto, lokasi ini bisa dicapai dengan lebih mudah. Jadi wisatawan yang datang tidak perlu berjalan terlalu jauh. Cukup dekat, jadi kira-kira hanya 15-20 menit sudah sampai di lokasi. Sayang sekali karena tempat ini, maksud saya jalan ini jarang dilalui. Jadinya ketika kami kesini tadi, jalannya penuh dengan semak belukar dan dibantu oleh seorang warga Dusun Kedung Boto untuk membuka jalan kembali.
makan waktu lama, kami pun segera sampai di lokasi Gedung Wali atau yang lebih populer disebut sebagai Tubing Genting, karena ini menjadi lokasi wisata tubing yang diselenggarakan oleh warga Dusun Genting, Desa Ketas, Kabupaten Kendal. Gedung ini unik karena kanan kirinya berupa tebing dari batu yang batunya sangat eksotis, berbentuk kotak-kotak seperti boto atau batu bata yang disusun. Mungkin dari keberadaan gedung inilah asal muasal nama Kedung Boto atau gedung yang kanan kirinya dari batu bata. Mungkin, tapi ya saya juga tidak begitu tahu cerita yang sebenarnya. Tapi yang jelas ini eksotis banget dan keren. Baik dari sisi Dusun Genting Desa Ketas maupun dari sisi Desa Kedung Boto, sama-sama menarik dan eksotis. Silakan mulai sekarang berpikir apa yang kita ambil untuk pakai, kalau mau, kalau mau, mungkin ini silakan mulai berpikir. Dan saya tidak akan mendikte kalian harus bicara seperti ini, Kak. Saya ingin kalian sendiri yang akan membuat kata-kata. Di sini kami kembali berdiskusi membicarakan potensi-potensi wisata Desa Kedung Boto. Kemudian kami juga ngopi, makan siang, dan merencanakan minggu depan kita akan melakukan eksplorasi lagi di tempat yang berbeda. Kopios sekalian, terima kasih sudah menonton, dan saya akhiri video ini. Lanjut ke bagian kedua minggu depan. Tetap sharing seruput seduluran.